alam rasanya kurang pas bila tidak berpetualang. Yuk ikut kami jalan-jalan. Wah, kok ada telur ya di sini? Lihat, di sana ada lagi. Sepertinya telur ini terjatuh dari sarangnya ketika angin laut berembus kencang. Ilham, Rizky, bantu kumpulkan beberapa ranting kering ya. Sarangnya coba ku perbaiki dulu nih. Salak kondo atau burung kuntul merupakan jenis burung air yang suka bersarang di atas permukaan pohon, teman. Burung ini sering membuat sarangnya jauh dari atas tanah agar terhindar dari pemangsa yang suka memangsa telur dan anaknya. Ular dan biawak adalah beberapa di antaranya. Kalian baik-baik ya di sana. Semoga saja indukmu lekas kembali agar bisa menghangatkan kalian hingga menetas. Wah, cepat sekali gerakannya. Kami sedang cari ikan gelembeng alias ikan tembakul, teman. Selain berjalan dan kejar-kejaran di atas lumpur, ikan tembakul juga biasa bersembunyi di dalamnya. Lubang tadi menandakan keberadaan ikan yang kami cari ini. Akhirnya dapat juga. Makin semangat dia nyarinya. Teman, lubang berair ini ternyata bisa sangat dalam dan bercabang loh. Bahkan bisa berisi sedikit udara di tempat-tempat tertentu. Ah, Ian, kamu hanya main-main saja kerjanya. Ini lagi, si Rizky ikut-ikutan. Menurut buku yang kubaca, ikan gelenteng menghabiskan hampir dari 90% hidupnya di darat. Ikan ini dapat bertahan lama hingga 8 menit sebelum kemudian masuk lagi ke air. Bila sesamanya sedang bertengkar, ya seperti ini deh. Lucu ya? Tapi ini jangan ditiru ya teman. Asik, dapat lagi. Makin seru nih. Mantap, kita dapat belut juga nih. Jarang-jarang kami bisa nemu belut di lumpur bakau seperti ini. Kami mau mencari ikan di rawa, teman. Nah, di sini tempatnya. Psst, kalian jangan berisik ya. Kami akan coba menangkapnya dengan tangan kosong. Lapanya beranak. Iya, lapa. Ya, ternyata bukan ikan yang aku dapat. Kamu juga tidak berhasil ya, Pian? Wah, Rizky malah dapat tanaman air tuh. Yeay, akhirnya keberuntungan ada padaku. Menangkap ikan dengan tangan kosong memang gampang-gampang susah, teman. Membutuhkan kesabaran lebih. Wah, Ilham dapat ikan juga tuh. Ikan yang berhasil kami tangkap ini anakan dari ikan mujair, teman. Ikan mujair merupakan jenis ikan yang dapat hidup di air tawar dan payau. Waduh, ada bebek datang mengganggu. Ayo kejar!
mudahan yang punya tidak marah ya bebek-bebeknya kami kejar. Hihi. Di desaku, burung ini disebut dengan burung karo, teman. Unggas leher panjang ini ditemukan terluka oleh ayah pian ketika sedang menanam bibit bakau di dekat pantai. Ayo Karo, makan yang lahap ya. Waktu ditemukan, burung ini masih kecil. Sepertinya tertinggal dari rombongannya. Oleh karena itu, ayah pian membawanya ke rumah untuk dirawat sampai sekarang. Masuk ni kapa ika masuk ni anu mandi mandi. Iya lepasan ni ika. Iya mbak. Ika lepasan mbak. Mbak. Lepasan ni. Nah, teman, karena Karo ini semakin besar, sudah saatnya nih dia kembali hidup di alam lagi. Kamu baik-baik ya, Karo. Lekas besar dan terbang di alam bebas. Iya, hari ini aku mau berburu rajungan, teman. Mencari rajungan tidak perlu jauh dari pantai kok. Karena kepiting laut ini hidup di pasir berlumpur yang tidak terlalu dalam. Maka dari itu, kami akan menebar bubu-bubu ini ke lokasi yang tidak jauh dari dermaga. Sepertinya di sini nih lokasi yang tepat. Ayo Rizky, lekas tebar bubunya. Jangan lupa tutup rapat jaring. Bubu diikat tali satu sama lain agar mencegahnya hanyut terbawa arus dan juga memudahkan kita ketika mengambilnya. Menebar bubu harus cepat, teman, agar masing-masing bubu tidak terlalu jauh jaraknya. Rute penebaran bubu baiknya tidak terlalu lurus, tetapi agak melingkar. Sip, beres deh. Tinggal kita tunggu hasilnya. Yuy, langsung dapat. Mantap. Ayo Rizky, tarik lagi tali bubunya. Rajungan adalah keluarga kepiting yang hidup di laut, teman. Hewan berbadan ramping ini tidak dapat hidup lama keluar dari air karena harus selalu basah agar terjaga kelembapannya. Sepertinya kami sedang beruntung nih. Rajungannya dapat lagi. Dari buku yang kubaca, rajungan disebut dengan kepiting perenang karena memiliki sepasang kaki belakang yang berbentuk pipi dan membulat yang digunakan untuk berenang. Yah, yang ini kosong. Tak apalah, ayo tarik lagi. Yeay, dapat lagi. Asik bukan? Oh iya teman, rajungan dari desaku diekspor hingga ke mancanegara loh. Namun karena masih minimnya pengetahuan untuk budidaya, wargaku jadi bergantung pada ketersediaannya di alam. Nah, air laut sudah mulai surut nih. Waktu yang tepat untuk berburu tiram. Aku, Adrian, dan Akram sedang berkunjung ke tempat sahabat kami namanya Syarul. Ia tinggal di pesisir Butue, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Sebagian besar warga di sini adalah pencari tiram,
seperti keluarga Syahrul ini. Biasanya tiram hidup berkelompok menempel di batu karang dan akar bakau. Untuk berburu tiram, ada beberapa perlengkapan yang harus disiapkan. Selain alas kaki, kita harus memakai sarung tangan. Sebab cangkang tiram ini sangat tajam. Bisa-bisa tangan kita terluka kalau tidak hati-hati. Jika tiramnya sudah keras, biasanya menggunakan alat bantu berupa pisau atau besi untuk mencongkelnya. Wah, baru sebentar saja ibunya Syahrul sudah dapat banyak. Kita nggak boleh kalah nih kawan. Oh iya, karena Adrian tidak bisa berenang, makanya ia kami suruh untuk menunggu di sampan saja. Tiram di sini tidak habis-habis teman, karena masyarakat menjaga alam pesisir ini tetap lestari dan tidak membuang sampah sembarangan. Teman, selain tajam, cangkang tiram juga keras dan sulit dibuka. Makanya, untuk mengambil dagingnya, tiram harus dibakar terlebih dahulu. Keluarganya Syahrul punya resep jitu nih untuk membuat tiram terasa lezat. Uniknya, kelezatan tiram bukan dari bumbu, tapi dari bahan untuk membakarnya. Aku dan kakaknya Syahrul membakar tiram dengan bahan bakar daun kelapa kering. Kemudian tiram disusun di atas panggangan dari batang kelapa yang masih basah. Dengan bahan bakar itu, dipercaya akan menimbulkan rasa gurih pada tiram. Nah, beda lagi dengan yang dibakar Akram. Tiram disusun di atas panggangan besi. Kemudian dibakar dengan bahan bakar dari daun pisang kering. Dengan cara ini, dipercaya bisa menimbulkan rasa pedas pada daging tiram. Pantas saja tiram olahan keluarganya Syahrul laris manis. Ternyata ini rahasianya. Jika sudah matang, tiram sedikit dipukul-pukul pada tepinya. Jika cangkangnya sudah terbuka, baru ambil isinya dengan tangan. Udah banyak kan ya? Belum banyak. Tapi dede. Ini masa ada ini. Iya. Sambil nunggu Adrian tumbuk cangkangnya, lebih baik aku berenang dulu. Teman, ini adalah aliran Sungai Ule, tempat favoritku kalau mandi. Airnya sangat segar karena alirannya berasal dari perbukitan yang ada di Kabupaten Baru. Yang tak kalah indah, sungai ini tersusun dari tebing batu yang tersusun alami di pinggiran sungai. Tak heran kalau tempat ini juga dijuluki sebagai Celebes Canyon. Oh iya teman, cangkang tiram ini tersusun dari zat kapur. Untuk membersihkan gigi, cangkangnya harus ditumbuk dulu sampai halus, sampai bentuknya menjadi seperti serbuk. Ayo, kita bersihkan gigi kita. Teman, selain memanfaatkan limbah, membersihkan gigi dengan cangkang tiram ini juga ramah lingkungan, karena tidak mengandung zat kimia seperti dalam pasta gigi. Jadi jangan khawatir, sungainya tidak akan tercemar. Kata Bu Guru, cangkang tiram mempunyai zat kalsium yang cukup tinggi, yang baik untuk menguatkan gigi. Selain itu, gigi akan terlihat bersih dan kesat, senyum pun tambah manis. Teman, namaku Syafri, si bolang dari Tanah Baru, Sulawesi Selatan. Selain dianugerahi alam yang asri, tradisi di sini juga masih terjaga. Salah satunya adalah kesenian Mapa Dendang ini. Kesenian yang dilaksanakan sebagai bentuk sukacita dan kesyukuran kepada Sang Pencipta atas hasil panen yang melimpah. Kesenian ini dilakukan dengan memukulkan alu ke badan lesung secara berirama. Para pemain akan menggunakan baju bodo, baju tradisional khas Sulawesi. Di beberapa daerah lain, kesenian ini ada juga yang menambahkan alat musik. Namun di sini, setiap kesenian Mapa Dendang hanya menggunakan musik lesung saja. Bedanya, Mapa Dendang di desaku dilengkapi atraksi mapencak
atau pencak silat dari pemuda desa. Mereka melakukan gerakan pencak silat sesuai dengan irama musik lesung yang kami mainkan ini. Dalam budaya ini, strata antara pemilik sawah maupun buruhnya adalah sama. Petani yang mempunyai sawah luas atau hanya sepetak pun dianggap tidak ada bedanya. Yang penting adalah kebersamaan dan mensyukuri nikmat Sang Pencipta atas panen yang melimpah. Teman, pohon pisang terkenal susah untuk dipanjat. Tingginya sih nggak seberapa, tapi kandungan air pada batangnya membuat batangnya licin. Aku punya cara jitu nih, supaya tidak licin waktu memanjatnya. Aku akan membuat tali dari batang daun yang kering sebagai alat bantu memanjat. Ikatkan kedua sisi batang hingga menjadi lingkaran. Kemudian kaitkan di kaki dengan membentuk pola angka 8. Dengan cara seperti ini, aku bisa menahan beban badan lebih lama di atas dan bisa memotong daun lebih banyak. Ayo, kita ke rumah nenek. Kita minta bantuan beliau membuatkan lisu. Sebelum rantang dari aluminium ada, nenek moyang kami sudah lebih dulu mengenal rantang. Namun bedanya, rantang di sini terbuat dari daun pisang. Masyarakat kami mengenalnya dengan istilah lisu. Satu lembar daun pisang akan digunakan untuk membuat satu buah lisu. Segi 6 pada lisu didapat dengan membuat 6 ruas pada batang daun pisang dengan jarak kira-kira 25 cm. Kemudian sobek daun tepat di sisi ruas yang sudah dibuat. Yang terakhir dan paling menentukan adalah cara kita menganyamnya. Lipatan daun harus rapi dan kuat. Nek, makasih nek balik kami bukannya di nek. Itu kok nak kila lengeng. Iya iya. Nah, katanya bi, ada makasih ke. Teman, badan Adrian tiba-tiba gatal nih. Sepertinya dia kena ulat bulu waktu mengambil daun pisang tadi. Harus kita obati dulu nih. Aku masih ingat, nenekku pernah mengobati gatalku dengan daun ading, atau di daerah lain lebih dikenal dengan pohon kosambi. Aja mutin waman ada dah. Aja itu rumput kalau buat. Teman, api ini bukan untuk api unggun loh, tapi untuk mengobati Adrian. Kamu juga daun dulu. Wakar ya awal kamu. Aja sampai ke tanah. Ali dulu. Kalau apinya sudah jadi, letakkan daun adingnya ke atas bara api. Tunggu sampai keluar asapnya. Adrian harus berdiri di atas asap. Kemudian, kami bertiga membuka sarungnya dari bawah dan mengorong asapnya dengan sarung. Tujuannya supaya asapnya merata ke seluruh tubuh Adrian. Nah, asap hasil pembakaran daun ading inilah yang berkhasiat mengobati gatalnya. Teman, cintai alam dan budaya Indonesia ya, karena ini adalah anugerah yang Tuhan berikan pada kita. Dadah!